Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Oktavia, NIM 1904-2040 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perilaku organisasi, yaitu mengenai materi persepsi dalam organisasi. Pertama-tama yaitu pengertian persepsi itu sendiri. Kata persepsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu perceptio, yang memiliki arti menjadi sadar ataupun sadar akan sesuatu, seperti menyadari atau memahami. Dalam kamus Oxford, kata persepsi sebagai kata benda memiliki arti kemampuan untuk melihat, mendengar, atau menjadi sadar akan sesuatu melalui panca indera. Pengertian lainnya yaitu cara dalam menanggap, memahami, dan menafsirkan sesuatu. Menurut Miftah Toha, persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan bahkan penciuman. Kunci dari memahami persepsi itu sendiri adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Beberapa pengertian lain yang diungkapkan oleh para ahli, yang pertama adalah menurut Fred Lutyens, persepsi adalah suatu proses kognitif kompleks yang menghasilkan suatu gambaran unik tentang dunia, sebuah gambaran yang mungkin sangat berbeda dari kenyataannya. Sedangkan persepsi menurut Philip Kotler adalah proses bagaimana seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Menurut Drever dalam Sasanti, persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Selanjutnya, menurut Agus Suntoyo, persepsi adalah proses penyeleksian dan pengorganisasian dari rangsangan yang telah diterima, sehingga dapat memberikan pengalaman yang memiliki makna kepada orang yang menerima rangsangan itu. Selanjutnya, menurut Hidayat, persepsi itu sendiri dapat didefinisikan dalam berbagai definisi. Yang pertama yaitu ada proses seseorang yang memahami lingkungan, meliputi pengorganisasian dan penafsiran rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis. Yang kedua ada proses kognitif menginterpretasi objek, simbol, dan orang dengan pengalaman yang relevan. Yang ketiga ada proses ekstraksi informasi persiapan untuk merespon. Hal yang harus diperhatikan dari berbagai pengertian dari persepsi itu adalah bahwa makna atau arti yang dihasilkan oleh persepsi itu belum tentu sama dengan kenyataan objektifnya. Juga dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa persepsi seseorang sangat dipengaruhi informasi yang diterima serta pengalaman yang dimilikinya. Karena itu, persepsi antara satu orang dengan orang lain pada satu hal yang sama dapat berbeda dan bersifat individu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang mana dapat kita tafsirkan ke dalam situasi seperti berikut ini, yaitu yang pertama, ketika kita melihat target dan berusaha untuk menafsirkan apa yang kita lihat, penafsiran kita sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi kita, seperti sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman, masa lalu, dan juga harapan. Misalnya yaitu jika kita mengharapkan polisi untuk menjadi orang yang berwibawa atau orang yang muda yang malas, kita mungkin menganggap mereka seperti itu, terlepas dari sifat-sifat mereka yang sebenarnya. Yang kedua itu seperti karakteristik dari target juga mempengaruhi apa yang kita tafsirkan. Orang yang sering bersuara dalam kelompok lebih mungkin untuk diperhatikan daripada yang diam. Jadi, juga ada individu yang sangat menarik atau tidak menarik.
Karena kita tidak melihat sasaran dalam isolasi, hubungan dari target dengan latar belakangnya juga mempengaruhi persepsi, seperti halnya kecenderungan kita untuk kelompok yang dekat dan hal-hal yang serupa bersama-sama. Selanjutnya, konteks juga merupakan hal yang penting. Waktu di mana kita melihat suatu objek atau kejadian dapat mempengaruhi perhatian kita. Demikian juga lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor situasional. Miftah Toha menjelaskan bahwa pengembangan persepsi dalam diri seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yang mana yang pertama yaitu faktor psikologi. Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Sebagai contohnya yaitu terbenamnya matahari di waktu senja yang indah temaram akan dirasakan sebagai bayang-bayang yang kelabu bagi seseorang yang buta warna. Atau suara merdu Grace Simon yang menyanyikan lagu cinta barangkali tidak menarik dan tidak berkesan bagi seseorang yang sulit mendengar. Faktor yang kedua itu adalah family atau keluarga. Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarganya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. Dan faktor terakhir yaitu kebudayaan. Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang melihat dan memahami keadaan yang ada di dunia ini. Selanjutnya yaitu pengaruh persepsi terhadap penilaian. Persepsi karyawan tentang adanya ketidakseimbangan antara masukan-masukan yang mereka berikan dengan hasil yang mereka terima akan membuahkan emosi negatif, yang pada selanjutnya akan memotivasi karyawan untuk mengubah perilaku, sikap, dan kepuasan mereka. Ketika individu mempersepsikan adanya ketidakseimbangan antara masukan dan imbalan yang mereka dapat, maka mereka berusaha untuk mengurangi kekecewaan mereka dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, mereka mungkin akan mengubah baik persepsi mereka mengenai masukan-masukan yang diberikan maupun persepsi tentang imbalan-imbalan yang mereka terima. Selanjutnya yang kedua, mereka akan berusaha untuk mengubah masukan-masukan dan imbalan-imbalan aktual, misalnya dengan menurunkan tingkat usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas-tugas atau menuntut kenaikan gaji. Dan yang ketiga adalah anggota-anggota organisasi dapat mengakhiri ketidakseimbangan tersebut dengan cara meninggalkan organisasi. Individu atau pribadi dalam organisasi cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Maka apabila mereka mempersepsikan bahwa aturan-aturan prosedural dalam organisasi dipenuhi oleh para pengambil keputusan, atau apabila mereka mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dan menawarkan masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Robertson, bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan prosedural. Persepsi karyawan mengenai keadilan prosedural berhubungan dengan reaksi positif karyawan terhadap suatu keputusan.